Wa adabil jima'i salah satun. Adab-adaban ataupun tata krama kita melakukan berhubungan intim itu ada 3. Qablahu wa salah satun. Qablahu maksud saya ya, sebelumnya ketika kita, 3 sebelum kita melakukan berhubungan intim. Wa salah satun halahu dan 3 ketika kita melakukan berhubungan intim. Wa salah satun ba'dahu dan juga 3 ketika sesudah melakukan berhubungan intim. Amma salah satu, adapun yang 3 alati qablahu sebelum kita melakukan berhubungan intim itu adalah fataqdimul mula'abati. Kita itu harus mendahulukan dulu rayuan. Liyatiba qalbu zaujati, agar apa? Agar senang dulu tuh hati sang istrinya. Wa yatayassara muraduha hatta idza ala nafsan wa kasra qalaqiha wa talabat iltizam ar-rajuli danan minha. Nah, sehingga ketika nafas istrinya itu udah tidak teratur dan jantungnya itu udah mulai agak berdetak-detak gitu ya, dengan cepat gitu ya, maka bisa tuh dimulai untuk melakukan berhubungan intim, artinya memasukkan penis ke dalam farji sang istrinya. Referensinya segini dulu yang saya bacakan ya, karena takut terlalu panjang apa yang saya bahas. Nah, barusan yang udah saya sampaikan di dalam kitab Fathul Izar ini, tata krama kita melakukan berhubungan intim itu ada 3 sebelum kita melakukan berhubungan intim, 3 ketika sedang melakukan berhubungan intim, dan 3 sesudah kita melakukan berhubungan intim. Nah, saya akan menerangkan salah satunya, tetapi dengan apa yang sudah saya bacakan, saya ingin menerangkan yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik langsung ke bagian inti ketika mau melakukan berhubungan intim. Karena kalau sebelum melakukan berhubungan intim di video sebelumnya saya udah agak dibahas sedikit. Jadi saya ingin menerangkan ke pas waktu bagian intimnya. Nah, jadi ketika para ibu sama para bapak udah siap nih, ceritanya di kamar nih, udah mau melakukan berhubungan intim gitu ya. Suami itu udah merayu-rayu dulu istrinya dengan senang hati, istrinya udah apa itu, udah bergairah gitu ya istrinya. Kalau istri udah bergairah gitu, biasanya hati sang istri itu udah terbeli sama suaminya. Nah, ceritanya udah deh selesai gitu ya. Nah, ketika mau melakukan berhubungan intim, kemudian kan sang istri itu mau mengekspresikan kan kepada suaminya, yang ingin mengekspresikan rasa cintanya itu kepada sang suaminya. Ibu sadar nggak apa yang biasanya ibu belai-belai kepada sang suami kalau mau berhubungan intim? Kalau yang belum memahaminya, itu kebanyakan wanita itu akan membelai dulu kepala suaminya ya. Tulis seneng kalau apa itu nyubit-nyubit pipinya gitu ya. Tulis agak membelai-belai kepada punggung sang suaminya. Perasaan ibu itu ingin mengekspresikan rasa sayang dan rasa cinta saya kepada sang suami, gitu kan? Nah, ibu tahu nggak apa yang ibu lakukan itu ketika ibu membelai kepalanya, kemudian memegang pipinya, itu gak terlalu ngefek bu kepada suami kita. Itu gak terlalu ngefek kepada suami kita. Kenapa? Bahkan sebagian suami mungkin merasa terganggu kalau kita belai-belai dulu kepalanya ataupun pipinya. Mungkin saja sebagian lelaki itu akan merasa terganggu. Kenapa? Alasannya itu adalah karena kulit laki-laki itu lebih tebal daripada kulit wanita. Jadi memang begitulah Allah menciptakan, ketika seorang laki-laki itu sudah baligh ya, maka kulit laki-laki itu akan lebih menebal. Gitu ya, kulit laki-laki itu akan lebih menebal. Kenapa akan lebih menebal? Karena itu adalah merupakan suatu perlindungan kepada laki-laki. Karena laki-laki itu kan yang mencari nafkah di luar. Kalau misalkan dulu laki-laki itu yang memburu deh gitu ya, yang memburu hewan gitu ke hutan, sehingga kan membutuhkan perlindungan yang lebih tebal daripada wanita. Nah, oleh karena itu kalau kita misalkan pegang dulu kepalanya, kita cubit-cubit dulu pipinya, itu nggak akan terlalu terasa oleh laki-laki karena kulitnya itu yang tebal.
Jadi kalau begitu, kalau kita mau melakukan berhubungan intim, apa yang pertama dipegang oleh seorang wanita? Ini tips untuk wanita. Untuk seorang wanita, kalau mau melakukan berhubungan intim, yang pertama dipegang gitu, kok ditebang. Yang pertama dipegang itu adalah langsung ke area khusus laki-laki. Bagi yang udah punya suami itu udah tahu apa maksudnya ini. Ini jadi langsung, ibu itu jadi langsung memegang ke Mr. P-nya suami kita. Justru laki-laki itu akan lebih senang dan akan lebih mudah terangsang kalau ibu tuh langsung memegang ke sana. Dengan terus-menerus, memegang aja ke sana terus. Jadi kalau suami lagi merayu, kita juga lagi merayu suami, ibu tuh langsung pegangnya ke sana. Bahkan maaf sekali ya, kalau agak perkataan yang agak kurang enak didengar, karena ini mau di dalam hukumnya juga boleh. Apalagi kalau misalkan udah kita memegang Mr. V suami, ibu itu agak sedikit mencium, maaf ya, agak sedikit mencium ataupun menjilati Mr. P suami. Itu udah yakin deh, langsung nih berdiri deh ya, yang punya suami gitu. Kalau nggak percaya, tanyain jadi orang suami ibu. Begitu. Kenapa? Karena Mr. P suami itu kulitnya itu lembut dan banyak sekali syaraf yang tertimbun di Mr. P suami kita. Artinya di laki-laki lah. Oleh karena itu kalau kita memegang bagian Mr. V-nya itu, rangsangannya itu akan lebih cepat didapat oleh suami kita. Begitu alasannya. Nah, kemudian apa yang sekarang dilakukan oleh laki-laki ketika mau melakukan berhubungan intim? Nah, bagi yang suami ataupun laki-laki yang belum paham, laki-laki itu berpikir seperti dirinya gitu. Karena laki-laki itu lebih senang kalau langsung dipegang area itunya gitunya, area sensualnya gitu. Nah, sehingga laki-laki itu berpikir, oh kalau begitu berarti istri saya juga akan sangat senang sekali kalau saya langsung pegang ke area sensualnya. Sehingga apa yang pertama dilakukan oleh suami ataupun oleh laki-laki kepada istrinya ketika mau melakukan berhubungan intim, yang dipegang itu biasanya apanya dulu coba? Langsung mencium bibirnya. Langsung maaf-maaf meremas dadanya. Ataupun memegang langsung ke bagian selangkangan wanita ataupun istrinya. Menurut pemikiran laki-laki itu akan lebih menggairahkan kepada sang istrinya. Wahai para suami, itu salah. Justru itu istri itu gak terlalu senang kalau mau melakukan berhubungan intim, para suami itu langsung ke area titik sensual wanita. Karena apa? Karena kulit wanita dan kulit perempuan itu beda. Kalau kulit laki-laki itu lebih cenderung tebal, berbeda dengan kulit wanita. Kulit wanita itu Allah ciptakan memang lebih sensitif. Dan saraf wanita itu bukan hanya ada di daerah sensual saja. Saraf-saraf yang ada di wanita itu ada di mana-mana. Ya, kenapa syaraf di wanita itu ada di mana-mana? Ini fungsinya adalah untuk lendir yang ada di dalam vagina istri tersebut. Fungsinya itu untuk seperti itu. Nah, oleh karena itu jika mau melakukan berhubungan intim, wanita itu nggak terlalu seneng kalau sama bapak itu langsung dipegang ke area sensualnya gitu. Jadi lama gitu yang dipengenin oleh wanita gitu. Jadi kalau yang diinginin oleh wanita, selain udah tadi kan ini kan udah mau berhubungan intim kan, yang sebelumnya kan udah saya terangin, ketika suami udah mencumbunya, udah hati istrinya udah nyaman gitu ya, agak lebih lama dibelai lagi kepalanya, dicium-cium lagi keningnya lebih lama. Lalu setelah itu seorang istrinya seorang istrinya udah memberanikan diri memegang ke area Mr. V suaminya, nah itu berarti udah kode istrinya itu udah siap dipegang area-area yang lebih mendalam yang ada pada sang istrinya. Jadi yang bagusnya bagi para suami kalau mau melakukan berhubungan intim, para suami itu jangan bilang gini, pegang dong, misalkan maaf ya, jilatin dong yang kurang disukai oleh
wanita, begitu ya. Jadi coba deh untuk suami pegang dulu area-area yang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sang istri. Itu istri itu akan lebih mudah terangsang dipegang kepala, disayang-sayang daripada langsung memegang ke area dada, begitu. Nah, jadi udah bisa dipahami ya, kalau mau melakukan berhubungan intim, suami mana dulu nih, misalkan bagian kepalanya dulu gitu ya. Kalau sang istri, kalau yang udah siap bisa langsung memegang ke bagian Mr. V suaminya, seperti itu ya. Jadi begitu nih di dalam, jadi di sini dikatakan baru setelah sang suami mendahulukan rayuan, kemudian sang istrinya nanti udah seneng, sehingga kalau udah seneng, udah mulai meningkat nih gitu ya, rasa pengen seksualitasnya istri, maka nanti istri itu, nafas istri itu nggak terlalu teratur, dan ketika jantungnya udah mulai berdetak agak mulai cepat, itu baru sang suami bisa memasukkan penis ke dalam farji sang istrinya. Tetapi ini sebetulnya sih agak terlalu pendek ya penerangan ini, karena kalau udah tadi kita paham nih rangsangan-rangsangan mana, maka baru setelah itu sang suami bisa ke daerah-daerah titik-titik sensual sang istri. Tetapi saya di sini nggak akan terlalu lebih spesifik menerangkan mana aja sih daerah titik sensual sang istri. Insya Allah di lain kesempatan, lain waktu saya akan menerangkan daerah mana saja sih yang lebih sensual bagi sang istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam.